Oke, salam jumpa lagi di channel Legally Bind bersama saya, Mas Boy, di playlist AC Milan, ya teman-teman sekalian. Terakhir kali diskusi kita adalah tentang prediksi pertandingan Milan melawan Borussia Dortmund di stadion Borussia Dortmund di Signal Iduna Park, ya. Dan kemudian adalah pertandingan melawan Genoa di Stadion Marassi, ya, dimana saya memprediksikan Milan akan menang di kedua pertandingan tersebut. Namun ternyata hasilnya adalah melawan Dortmund Milan ditahan seri 0-0, dan kemudian terjadi drama ketika Milan melawan Genoa, di mana Milan menang dengan skor 1-0. Oke teman-teman, mari kita bahas dan kemudian kita prediksikan pertandingan Milan selanjutnya, yaitu melawan Juventus di pertandingan atau giornata ke-9. Oke. Oke teman-teman sekalian, jadi pertama kita akan bahas tentang pertandingan melawan Borussia Dortmund. Pertandingannya udah agak lama ya, karena kepotong jeda internasional, jadi agak tidak fresh out of the memory, ya, fresh from the memory. Jadi pertama-tama yang perlu kita sampaikan adalah pertandingan tersebut sayang untuk dilewatkan, ya, karena kita sangat membutuhkan nilai, apalagi ketika kita mau tahu ini Newcastle berhasil menggasak PSG dengan skor 4-1. Dan kemudian kita hanya bisa seri melawan. Nah, pertandingannya itu sendiri, setelah teman-teman mungkin sudah tahu ya, pertandingan itu berjalan dengan imbang gitu ya, di mana Dortmund menguasai jalannya pertandingan dengan ball possession yang cukup tinggi, tapi Milan memiliki beberapa peluang yang lebih clear cut gitu ya. Jadi sebetulnya pertandingannya cukup berimbang ya, walaupun agak menyesal juga karena Milan tidak berhasil memenangkan pertandingan tersebut gitu. Jadi total berarti dari dua pertandingan Milan hanya mengumpulkan 2 poin ya, berada di peringkat ketiga. Sementara Newcastle yang berhasil menggasak PSG berada di posisi pertama, dan PSG sendiri berada di posisi kedua ya. Poin Newcastle 4, PSG 3, Milan 2, dan Dortmund 0 ya. Karena Dortmund 1 ya, karena di pertandingan pertama Dortmund dikalahkan oleh PSG. Nah, pertandingan berikutnya Milan akan melawan atau melawat ke kandang PSG. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan, karena kita berarti harus bisa mengambil imbang ya, minimal adalah seri yang melawan PSG, dan kalau bisa menang gitu. Nah, tentu ini tidak mudah, tapi kita berharap kita bisa melakukannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertandingan Milan melawan Genoa di Stadion Marassi ya. Pertandingannya itu sendiri boring ya. Kita tahu bahwa sepanjang 85 menit pertandingan itu boring ya. Memang ada satu kesempatan di mana Leao ya sempat menyundul bola hasil umpan dari Alessandro Florenzi, tapi ditangkis ya sepertinya oleh kiper lawan. Lalu kemudian ada penyelamatan gemilang dari Mike Maignan yang ketika ada tendangan dari pemain Genoa. Namun tendangan itu deflected, dan Maignan yang udah terbang ke sisi yang salah ya berhasil mentik bola dari yang terbang berlawanan dari arahnya dia mainan itu sendiri. Jadi still 0-0. Nah, kemudian di menit ke-86 atau 87 Christian Pulisic ya mendapatkan umpan dari Yunus Musa ya, dan dia berhasil menahan bola dengan dadanya dan kemudian berbalik dan mencetak gol. Nah, ini gol kalau kata orang-orang adalah made in USA ya, karena yang memberi assist adalah si Yunus Musa, dan yang mencetak gol dan Christian Pulisic, dua-duanya adalah pemain USMNT ya, United States Men National Team ya, di Amerika. Nah,
Ada drama dari drama pertama ya dari pertandingan ini adalah pada saat dilakukan pemeriksaan VAR ya atas gol polisi tersebut ya, cukup lama pemeriksaannya, tapi kemudian wasit tetap pada keputusannya, yaitu gol ya, tidak dianulir gol itu karena menurut wasit itu tidak ada ya. Ini perdebatannya adalah menurut wasit dan sebagian orang tidak ada footage atau rekaman yang jelas-jelas menunjukkan bahwa itu bola itu dikendalikan oleh polisi dengan tangannya. Semuanya dubious, semuanya meragukan. Jadi tidak ada satu footage yang menunjukkan oh iya benar itu tangannya yang dipakai untuk menghentikan bola. Polisi sendiri juga dalam beberapa hari setelah pertandingan mengatakan bahwa itu dia menahannya tidak sengaja ya, naik ke ketiaknya dia, armpitnya gitu ya. Dan itu seharusnya tidak membuat dia dianggap mengendalikan bola dengan tangan. Nah, gol pun tetap sah gitu ya teman-teman. 1-0. Nah, ini drama pertama. Drama kedua adalah ketika ya, Genoa yang tentu saja sudah ketinggalan ya, berusaha mengejar, menyerang, dan kemudian berhasil mendapatkan suatu momen di mana serangannya itu mengarah langsung ke kotak penalti ya, tendangan atau bola lambung, dan Mike Maignan keluar dari kotak penalti dan menyundul bola. Dia mengamankan bola dengan menyundulnya karena nggak boleh ditangkap sama dia, tapi kemudian lututnya ya mengenai dada atau dada dari pemain depan Genoa. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Mainnya langsung mendapatkan kartu merah ya, dan diusir gitu. Walaupun dia tidak langsung keluar dari lapangan, protes ya. Tomori melakukan protes gitu ya. Semuanya menjadi agak menjadi chaos gitu ya. Walaupun pemain depan Bolonya yang dikena lutut itu dia tidak cedera ya, karena ternyata masih bisa bermain dan berlari lagi gitu. Tapi Maignan langsung kena kartu merah. Permasalahannya adalah ketika Maignan sudah tidak boleh bermain atau keluar, Milan tidak punya lagi stok atau kuota untuk mengganti pemain karena sudah melakukan 5 kali pergantian, dan artinya harus ada pemain outfield yang menggantikan Maignan menjaga gawang. Nah, ini drama kedua. Akhirnya Olivier Giroud katanya mengajukan dirinya sebagai penjaga gawang pengganti Maignan. Dia memakai baju dan gloves-nya dan dia berdiri di depan gawang sebagai penjaga gawang. Nah, kita masuk ke drama ketiga. Drama ketiga adalah ketika kan itu kan pelanggaran oleh Maignan di depan di luar kotak penalti ya. Artinya ada tendangan bebas langsung. Nah, dengan Olivier Giroud berdiri di depan gawang, tendangan bebas yang sangat dekat dan akan ditendang oleh Albert Gudmundsson, pemain terbaik Genoa yang musim ini ya, skillful ya, sudah mencetak 3 gol kalau nggak salah. Dia yang akan menendang. Oke. Dan dia lakukan tendangan, terkena pagar pemain Milan, meluncur ke arah gawang dan membentur mistar, dan Giroud hanya mengomong ya tentu saja ya karena dia bukan pemain gawang, membentur mistar, dan kemudian Giroud dengan sangat bersyukur, dia katanya menepuk ke mistar itu seolah berterima kasih terhadap mistar. Nah, ini drama ketiga. Oke, Milan menang, Milan selamat dari tendangan bebas itu, dan kemudian katanya ada mau serangan balik nih. Serangan balik dilakukan oleh Milan. Lalu apa yang terjadi? Kipernya Genoa, si Martinez, saya lupa namanya, Joseph Martinez ya kalau nggak salah ya,
yang sudah terlanjur ke depan untuk menyerang itu tiba-tiba melakukan tackle keras kepada Tomori yang ya mengakibatkan serangan itu terhenti. Padahal menurut beberapa orang itu andai kata serangannya tidak dihentikan secara pelanggaran oleh Josef Martinez, itu Leao sudah tinggal berhadapan dengan gawang kosong gitu, dan 2 lawan 1 dengan back. Artinya ini seharusnya ya bisa gol atau peluang golnya besar, dan ini adalah menghentikan itu. Nah, Josef Martinez langsung terkena juga kartu merah. Jadi artinya di drama keempat ini kedua tim bermain dengan 10 orang. Walaupun Genoa masih punya satu stok pemain yang membuat dia tidak harus menurunkan outfield playernya sebagai goalkeeper, tapi bisa menggantikan Josef Martinez dengan penjaga gawang cadangannya. Oke. Nah, ini drama kelima yang terjadi. Kemudian adalah dalam satu serangan balik ya, Genoa berhasil masuk lagi ke lini pertahanan Milan, dan Giroud ya di kotak penalti dia tiap maju dan kemudian meninju bola yang artinya dia menyelamatkan gawang Milan. Jadi lengkap lah semua. Giroud mempunyai peran sebagai penjaga gawang. Selamatlah gawang Milan karena bola ditangkis oleh Giroud, ya katanya dia sambil menutup mata itu menangkis bola karena memang takut juga berbenturan ya dengan kaki-kaki pemain Genoa yang sudah mendekat gitu ya. Jadi selesailah permainan itu setelah Giroud menyelamatkan gawang dan Milan menang 1-0. Ini luar biasa perjuangannya AC Milan. Apalagi beberapa jam sebelumnya Inter ditahan oleh Bologna yang dilatih Thiago Motta dengan skor 2-2 gitu. Artinya Milan naik ke puncak klasemen dengan selisih 2 poin. Milan mendapatkan 21 poin dan Inter mendapatkan 19 poin sebelum masuk ke jeda internasional. Luar biasa Milan walaupun kalah 5-1 dari Inter, tapi berhasil bangkit menang terus sementara Inter tertahan, dan kita berhasil melewati Inter di pekan ke-8 ini dengan 21 poin, 7 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Dan sumpah ya teman-teman sekalian, saya lebih memilih ini. Biarkanlah kita kalah di pertandingan melawan Inter, yang penting pada akhirnya kita bisa jadi juara dan mendapatkan bintang kedua. Oke teman, kita lanjut ke prediksi. Oke, selanjutnya pada Minggu malam di Italia atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat ya, kita akan melawan Juventus di San Siro. Oke, pertandingan itu Milan kehilangan mainan yang kena kartu merah melawan Genoa, dan akan juga kehilangan Theo Hernandez yang terkena akumulasi kartu ya. Jadi Theo Hernandez dalam 8 pertandingan sudah mengumpulkan 5 kartu kuning, dan oleh karenanya harus terkena sanksi larangan bermain ya, 1 pertandingan. Oke. Nah, 2 pemain penting Milan ya sudah tidak dapat bermain, dan kita dapat kabar yang lebih buruk lagi ya. Ternyata Samuel Chukwueze ketika kembali ke Milan dari pertandingan membela di Nigeria itu dia cedera hamstring yang membuat dia harus menepi selama sebulan. Artinya seluruh pertandingan Milan sebelum jeda internasional selanjutnya ya, lawan Juventus, PSG, Napoli yang 2 kali melawan PSG itu tanpa Samuel Chukwueze. Ini juga berat ya, pukulan berat buat AC Milan karena Chukwueze ini adalah cadangannya dari Pulisic ya. Dia memberikan dimensi yang berbeda dari permainan Pulisic, sehingga dengan tiadanya Chukwueze ini kita nggak tahu apakah Luka Romero, si pemain muda, akan dimainkan nanti menggantikan Pulisic atau memindahkan Noah Okafor ya ke sayap kanan. Kita belum tahu. Nah, yang gawat juga adalah berita terbaru bahwa kiper cadangan Milan ya, Marco Sportiello itu cedera juga teman-teman, sehingga tidak dapat bermain di pertandingan melawan Juventus. Ini pukulan yang teramat berat karena apa?
kiper ketiga Milan ya, saya lupa namanya itu, kiper yang sangat-sangat senior ya, itu jadi harus bermain, dan dia sangat-sangat, menurut saya akan sangat-sangat berbahaya gitu buat gawang Milan. Kerja keras nih kayaknya Tomori dan Thiaw. Nah, walaupun begitu Juve juga bukan tanpa cacat ya. Danilo ya, dia cedera ketika pertandingan internasional, tidak dipastikan tidak bisa ikut. Lalu kemudian Federico Chiesa hampir pasti juga tidak bisa bermain, dan kemudian ada juga keraguan tentang Dusan Vlahovic, walaupun katanya Dusan Vlahovic sudah lebih fit ya untuk bisa start di pertandingan Senin pagi itu. Artinya Juve dan Milan datang dengan kekuatan yang pincang ya, tapi kita harus tetap optimis ya, karena tembok kita kuat ya. Tomori Thiaw ini sangat kuat dalam 8 dalam pertandingan Milan selama ini. Di awal musim ini ya, sejak awal musim Tomori dan Thiaw itu hanya kebobolan 1 kali ketika mereka bermain berdua. Jadi saya bisa bilang ini duet Thiaw Mori ya, Thiaw Mori. Oke. Apa prediksi saya? Prediksi saya adalah Milan bisa mengalahkan Juventus dengan skor ya 3-1 lah, 3-1. Ya, mudah-mudahan itu dapat terjadi, jadi Milan bisa tetap stay di puncak klasemen dan meninggalkan Juventus, dan juga mudah-mudahan Inter juga bermain imbang lagi, karena dia akan melawan Torino ya di Stadion Il Grande Torino ya. Jadi begitulah prediksi saya teman-teman. Semoga kita bisa tetap berada di puncak klasemen sebelum kita menghadapi PSG. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.